linnasi husna. Ucapkanlah dan sampaikanlah atau katakanlah kepada manusia perkataan atau ucapan yang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, al-insanu madaniyun bi tab'ihi. Manusia ini dikenal dengan istilah makhluk sosial. Wa kathratu ta'amulatihi al-yawmiyah, dan seringnya atau banyaknya interaksi yang terjadi antara satu dengan yang lainnya di antara manusia, tahtimu alaihi al-ihtikak bi tawaif minan nas. Maka mengharuskan adanya hubungan yang aktif dengan berbagai kalangan yang ada di antara manusia, yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, mukhtalifi al-afham wal akhlaq, di mana manusia itu memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain, memiliki sifat perilaku yang berbeda antara satu dengan yang lain, memiliki pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, ada yang bisa menerima atau mendengarkan hal-hal yang baik, begitu pula sebaliknya. Atau dia melihat sesuatu yang bisa menggairahkannya, yang menimbulkan kegairahan. Maka kata Syekh, fata'ti hadhil qaidah, maka kaidah ini dicantumkan di awal kitab ini, litabita alaqatihi lafdhiyah. Untuk apa? Untuk mengatur, untuk mengarahkan bagaimana interaksi dan hubungan secara verbal tersebut. Kata beliau, kaidah ini, apa kaidahnya? Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah dan katakanlah kepada manusia ucapan atau perkataan yang baik. Kaidah ini ya banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baik disebutkan secara jelas lafadznya atau secara tersirat maknanya. Ya, di antara tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah ini, ya, atau pengulangan penyebutan kaidah ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53. Surah Al-Isra ayat 53. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Yang semisal dengan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk bermujadalah, untuk mendebat ahlul kitab billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Jadi selama mereka masih menerima, ya, menyikapi kita dengan cara yang baik dalam diskusi, dalam debat, maka Allah memerintahkan kita untuk apa? Billati hi ahsan. Tunjukkan dengan cara yang baik. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada mereka-mereka yang zalim di antara mereka. Maka tidak mengapa kita melakukan lebih daripada itu. Kalau tadi secara lafaz jelas penyebutannya. Ya. Adapun secara makna, maka disebutkan oleh Syekh, fa katsiratun kama sanusyiru ila ba'dihha ba'da qalil. Ya. Maka ini juga banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Ya. Wa qulu linnasi husna. Ya, kalau ayat lengkapnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jadi
Ini adalah khitab kepada kepada siapa? Bani Israel. Kaidah ini atau lafaz kalimat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi siyaq dalam bentuk amar, perintah, ya. Di antara bentuk perjanjiannya apa sekaligus merupakan perintah Allah, la ta'buduna illallah. Ya, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Ya. Wabil walidaini ihsana. Perintah yang kedua apa? Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Wadil kurba, kerabat atau tetangga. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Kemudian di antara bentuk perjanjian dan perintah Allah, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kalimat-kalimat atau perkataan yang baik kepada manusia, kepada orang lain. Perintah yang lain, perjanjian yang lain apa? Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Itulah bentuk perkataan yang baik. Jadi kalau ditanya bagaimana bentuk perkataan yang baik itu, maka bentuknya disampaikan, diucapkan, dikatakan dengan cara apa? Lemah lembut. Tidak diucapkan, tidak disampaikan dengan keras dan kasar. Itu maksud daripada apa? Bentuk qaulul hasan, perkataan yang baik. Dari sisi makna, bi an yakuna khairan. Apabila maknanya itu mengandung kebaikan. Ada kebaikan di dalamnya yang bisa dirasakan oleh orang yang mendengarkannya, termasuk yang mengucapkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kepada beliau secara langsung. Ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Jika sekiranya engkau bersikap dan berkata-kata yang keras dan kasar, lam faddu min hawlik, maka niscaya orang-orang yang ada di sekelilingmu akan menghindarimu, akan menjauhimu. Kulla qaulin hasan fahuwa khair. Setiap ucapan yang hasan, yang baik, maka itu ada kebaikannya. Wa kulla qaulin khair fahuwa hasan. Dan setiap ucapan, perkataan yang ada kebaikan di dalamnya, fahuwa hasan, maka itulah ucapan yang baik. Kita butuh dengan kaidah ini. Karena dalam kehidupan kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Berbeda dari sisi pemahaman, pengetahuan, karakter, sifat, kebiasaan, akhlak, tabiat, perilaku, dan yang lain-lainnya. Kita kadang berhubungan dengan muslim, dengan saudara kita muslim. Terkadang kita berhubungan, berinteraksi, bermuamalah dengan orang kafir. Wa fihimus shalih wa talih. Terkadang kita berhubungan, bermuamalah dengan orang yang saleh, orang yang baik. Dan juga sebaliknya, terkadang orang yang toleh, orang yang tidak baik, yang buruk perangainya misalnya. Wa fihimus shaghir wal kabir. Ya, terkadang kita berinteraksi, bermuamalah dengan anak-anak yang lebih muda dari kita. Terkadang kita bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kita. Sehingga sangat-sangat dibutuhkan penerapan daripada apa? Kaidah wa qulu linnasi husna. Bahkan kaidah ini jemaah yang dimuliakan Allah, lebih kita butuhkan lagi secara khusus kepada apa? Dalam berinteraksi, dalam bermuamalah dengan orang-orang khusus yang paling terdekat dengan kita. Siapa mereka? Al-walidan, kedua orang tua kita. Apalagi? Siapa lagi? Az-zawjan, suami dan istri. Kemudian al-aulad, anak-anak kita. Ini adalah akhassun nas. Manusia-manusia yang khusus, artinya yang punya hubungan yang sangat erat dan sangat dekat dengan kita. Maka kaidah ini jemaah yang dimuliakan Allah lebih-lebih harus dipahami dan kita praktekkan dan terapkan dalam hubungan kita bersama dengan mereka. Kata beliau, ya, Allah berfirman, wala tanharhuma, tidak bolehnya membentak orang tua. Kalau bentakan saja tidak dibolehkan, diharamkan,
Famin babi aula al-fi'l. Tidak boleh memukul, tidak boleh mendorong sampai menghilangkan nyawa orang tua kita, waliyadzubillahi min dzalik. Yang kalau kita melihat hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat miris. Sangat sedih kita melihat informasi-informasi yang ada di media, ada anak yang berani menghilangkan nyawa orang tuanya, membunuh orang tuanya, ada anak yang kemudian mendolimi orang tuanya, ada anak yang memukul orang tuanya, waliyadzubillah min dzalik. Itu contoh yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ad-Duha ayat ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta jangan diusir, jangan dibentak. Itu perintah Allah. Kalau ada perintah dari Allah agar kita tidak melakukan sesuatu, berarti itu mencakup apa? Perintah untuk melakukan kebalikannya, lawannya. Bisa dipaham? Allah mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta kepada peminta-minta, maka jangan kamu membentaknya, jangan diusir. Berarti yang harus kita lakukan apa? Dimuliakan. Atau minimal diucapkan kalimat-kalimat yang baik. Contoh yang lain misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika ada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, mengajak dia berbicara, berkomunikasi dengan dia, apa yang dia ucapkan? Qalu salama. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang selamat, yang baik maksudnya. Jadi kalau ada yang dia ucapkan, dia katakan yang membuat kita tidak senang, jangan marah. Jangan marah. Caranya gimana? Sampaikan kebalikannya. Sampaikan hal-hal yang baik, kebenaran yang dia tidak ketahui. Dan tidak boleh kita memaksakan apa yang benar yang kita ketahui agar bisa diterima. Enggak. Sampaikan kebenarannya. Sekedar disampaikan. Dia terima atau tidak terima, itu urusan dia dengan Allah. Contoh yang lain. Sebenarnya hal ini menjadi hal yang sangat-sangat disayangkan. Orang-orang di luar Islam yang justru menerapkan kaidah ini. Misionaris misalnya. Mereka sangat-sangat memperhatikan kaidah ini jemaah yang dimuliakan Allah. Maka tidak heran kalau kemudian banyak yang terpikat. Kesimpulan daripada pertemuan kita atau kajian kita pada kesempatan malam hari ini, dari kaidah yang pertama setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah yang pertama ini. Yang pertama, kata Syekh, man hasuna kalamuhu kathura muhibbu. Barang siapa yang baik ucapannya, maka akan banyak orang yang menyukainya. Maka akan banyak orang yang senang dengannya. Kenapa? Karena ucapannya bagus, enak didengar. Yang kedua, husnul qaul, baiknya perkataan, kama yakunu fil jawab. Ketika kita menjawab pertanyaan, maka kita akan menjawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka itu pun berlaku ketika kita bertanya sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Syekh, man ta'ammal. Barang siapa yang memperhatikan dengan baik. Alima anna husnal qaul, bahwa sesungguhnya perkataan yang baik yahfadun nafs. Perkataan yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan menjaga jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, husnal qaul, baiknya perkataan kita yahfadul waqt, akan menjaga waktu kita. Sehingga waktu kita tidak akan terbuang percuma. Apalagi kalau misalnya dalam meladeni orang-orang yang jahil. Tidak perlu setiap orang yang datang berbicara dengan kita, kita ladeni. Cukup didiamkan atau tinggalkan. Kemudian akan menjaga harta kita. Akan menjaga usaha kita, energi kita. Kemudian yang keempat, man jahada nafsahu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ala husnil qaul, untuk mengucapkan dan mengatakan kalimat-kalimat yang baik, i'tada alaih, maka itu akan menjadi kebiasaan orang itu. Wa urifa bihi, dan dia akan dikenal oleh orang lain
dengan kebiasaan baik itu. Ucapkanlah kalimat-kalimat dan ucapan yang baik kepada orang lain. Dan lebih khusus, ingat, lebih khusus kepada keluarga terdekat kita atau orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat, jangan sampai kepada orang lain kita terapkan kaidah ini, tetapi kepada orang terdekat kita justru kita tidak menerapkan ya kaidah ini. Wal iyad billah min dzalik.